Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan tentang eksperimental yang telah kami lakukan dengan topik klasifikasi kanker payudara. Di sini kami melakukan eksperimental dengan program yang membandingkan performa antara processing sekuensial dengan paralel dipadukan dengan topik yang kami terima, yaitu klasifikasi kanker payudara. Di sini saya akan menjelaskan pada dasarnya sekuensial itu menjalankan algoritma secara bertahap dan satu persatu, sedangkan paralel itu menjalankan proses sekuensial, namun dia dijalankan secara sekaligus. Secara teori, program paralel ini teruji memberikan waktu eksekusi yang lebih singkat, sebagaimana CPU digunakan semaksimal mungkin tanpa ada yang boleh menganggur atau idling. Jadi di sini kami itu melakukan eksperimen untuk membandingkan antara dua processing tersebut, yang mana yang lebih unggul. Kemudian di sini kami juga melakukan 3 eksperimen dengan menggunakan 3 tujuan berbeda dengan split data yang sama, yaitu dengan persentase 80% dan 20%. Di sini kami memakai model random forest untuk eksperimennya. Random forest and estimator yang digunakan ini diatur menjadi 500 trees dengan diibaratkan ada 500 orang yang memeriksa data kanker berbeda, kemudian melakukan voting. Dengan data di sini dilakukan split 80 train per 20 split. Maka disinilah dibandingkan kecepatan training random forest tersebut. Karena di sini kita menggunakan konsep yang sama dengan program mesinnya itu KNN, jadi kita menggunakan konsep voting. Kemudian di sini ada cross validation. Di eksperimen kami juga digunakan untuk menguji seberapa bagus dan konsistennya sebuah model. Pada coding yang dilakukan dengan random forest dengan melibatkan n estimator, yaitu sebanyak 100 dengan 10 volt atau 10 kali percobaan. Dalam 10 kali percobaan ini, 9 percobaan digunakan untuk training dan 1 percobaan digunakan untuk validasi. Kemudian kami juga menggunakan hyperparameter tuning, yang yaitu bagaikan tombol pengaturan model yang harus ditentukan sebelum training digunakan. Sebelum kita melakukan training, bisa dilihat dari parent gridnya nanti. Nah, untuk menentukan kombinasi yang terbaik, kita akan menggunakan grid search. Grid search ini dia mencoba semua kombinasi hyperparameter untuk mencari akurasi tertinggi. Pertama-tama sebelum eksperimen dimulai, kita perlu import pandas ya. Import pandas ini digunakan untuk membaca file CSV atau file dataset yang akan kita gunakan nantinya. Jadi si pandas ini untuk mengelola dataset dalam bentuk data frame. Dia menapsi kolom yang tidak dibutuhkan dan mengonversi tipe data tersebut. Kemudian ada NumPy ini dia untuk operasi matematikanya nanti. Kemudian ada import time, dia mengukur waktu eksekusi, waktu kita pakai untuk membandingkan sekuensial dan paralelnya itu, agar waktu eksekusi bisa kita ketahui nantinya. Kemudian untuk function yang digunakan di sini pertama ada function load ya, dan dia berfungsi untuk membaca dataset, menentukan kolom target, membersihkan fitur, kemudian menangani label target atau konversi teks ke angka, menggandakan dataset, dan mengecek distribusi kelas. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke function berikutnya, yaitu function print system info. Di function ini akan menampilkan info hardware seperti jumlah core CPU secara fisikal dan logikal, RAM total yang tersedia, dan mengembalikan jumlah core untuk paralelisme. Baris ini dipakai supaya model tahu banyak core yang bisa dipakai, atau n-job sama dengan min 1. Kemudian kita lanjut ke function random forest. Tujuan utama dari function ini adalah untuk membandingkan train random forest secara sekuensial dan paralel. Untuk pertama kita set dulu tree-nya menjadi 500, dapat dilihat di baris n estimators, di set dengan angka 500 supaya proses cukup berat, jadi paralelnya bisa terasa lebih cepat. Dan kita lihat ke bagian model sekuensial, di set di dalam algoritma random forest-nya, yaitu n-jobs-nya sama dengan 1, yaitu algoritma hanya menggunakan 1 core CPU. Dan setelah itu, untuk menghitung waktu eksekusi dan akurasinya dapat dilihat di baris RF sama dengan sequential. Kemudian untuk model paralelnya juga sama, menggunakan algoritma random forest classifier juga, tetapi untuk n-jobs-nya di setnya sama dengan min 1, yaitu dia akan menggunakan semua core CPU yang tersedia di dalam komputer. Kemudian kita akan
melakukan speed up. Speed up ini digunakan supaya komputasinya bisa lebih cepat, apalagi dalam proses training model seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Contohnya untuk speed up ini adalah sequential 12 detik, paralel 4 detik, dan speed up-nya 3 kali lebih cepat. Kemudian kita lanjut ke function cross validation. Untuk fungsi utama dari function ini adalah menjalankan 10-fold cross validation untuk membandingkan sequential dan paralel. Kita dapat lihat di baris scores underscore sequential, untuk perhitungannya itu setiap fold dilakukan satu persatu. Jadi prosesnya akan lebih lambat daripada paralel. Dan yang untuk baris paralel, yaitu skor sama dengan paralel, adalah setiap fold dihitung di worker proses yang berbeda, jadi jauh lebih cepat. Jadi di proses paralel, dia akan menghitung foldnya di beberapa core yang berbeda, bukan cuma di satu core. Kemudian untuk function grid search, yaitu bagian yang cukup berat karena mencoba berbagai kombinasi parameter. Pertama di param grid, kita sudah menentukan parameter gridnya. Total kombinasinya adalah 4x4 dikali 3x3, yaitu 144 kombinasi. Dengan 5 volt cross validation yang sudah kita dapatkan tadi, jadinya 144 dikali 5, yaitu ada 720 total model fit. Itu terbilang sangat berat karena cocok untuk tes paralel ini. Kemudian untuk sequential grid search atau grid sequential, semua kombinasi dihitung di satu core, makanya memakan cukup banyak waktu. Kemudian di parallel grid search, 720 proses training itu dijalankan di banyak core, makanya bisa terbilang lebih cepat daripada yang sequential, dan speed up-nya bisa 3-10 kali lebih cepat, tergantung CPU-nya. Kemudian tidak lupa kita melakukan speed up lagi sama seperti sebelumnya, karena bisa mempercepat proses komputasinya, terutama pada training model, cross validation, grid search, dan pemrosesan data besar. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian visualisasi. Untuk mendapatkan hasil yang lebih enak dibaca, kita akan membuat visualisasi, di mana di visualisasi ini kita akan menggunakan 5 tabel, 5 grafik lebih tepatnya, dan 1 tabel untuk menampilkan informasi secara spesifik. Ini yang pertama adalah baris coding mengenai grafik batang, di mana nanti grafik batang yang akan ditampilkan itu adalah 2 grafik batang berjajar, menampilkan sequential dan paralel. Kemudian yang berikutnya adalah grafik batang untuk speedups, yaitu speedups ini jadi seperti yang disinggung sebelumnya, jadi ini untuk mengetahui seberapa cepat sih paralel dalam melakukan komputasi dibanding sequential. Yang ketiga adalah efficiency comparison. Jadi efficiency comparison ini dia itu akan berbentuk grafik batang juga, di mana grafik batang ini akan menampilkan perbandingan waktu untuk mengetahui proses yang mana sih yang lebih efektif. Dan yang keempat adalah akurasi comparison. Jadi akurasi comparison ini sebenarnya merupakan bagian bonus di mana kita ingin mengetahui nih, walaupun paralel cepat, apakah dia secara akurasi bisa sama dengan sequential atau tidak. Yang kelima adalah pie chart. Nah, pie chart ini di sini berfungsi sebagai mengetahui total waktu yang dipakai sequential, sama berapa saja presentasi yang dihabiskan untuk masing-masing eksperimen sequential. Jadi kita nanti di sini bisa tahu kebanyakan waktu sequential itu dihabiskan untuk eksperimen apa. Dan yang terakhir adalah bagian tabel. Nah, bagian tabel ini tuh jadi dia mengambil bukan data, tapi kayak perhitungan dari function-function sebelumnya mengenai sequence time dan parallel time, speed up, sequence akurasi dan parallel akurasi. Lanjut ke main utama. Nah, di sini main utama ini yang pertama kita akan memanggil dulu info komputer lokal dari function print system info. Yang kedua ini ada multiplier. Jadi multiplier ini berfungsi sebagai pengganda data ya. Terutama kan paralel sendiri itu baru kerasa efektifnya, baru kerasa bekerjanya ketika data sudah sangat banyak, sehingga multiplier ini sangat penting untuk diatur menjadi mungkin lebih dari 10 kali supaya untuk melihat kinerja paralelnya. Lalu di sini mengarahkan pada lokasi file, yaitu database cancer, yang pasti itu sudah ada di dalam satu folder yang sama. Kemudian split data, di sini udah dikasih tahu bahwa kita akan mengadakan split data di mana nanti 80% data untuk training dan 20% untuk validation. Berarti kurang lebih ada 400 data nanti akan training dan 20%-nya mungkin sekitar 100-an untuk validasi. Jadi nanti akan dibuat final summary atau kesimpulannya
di mana nanti akan diketahui nih total waktu yang dibutuhkan sequential berapa dan total waktu yang dibutuhkan paralel dengan multi-core itu berapa gitu. Terus nanti akan diketahui overall speed up-nya berapa sama total hemat waktu dengan paralel itu berapa dibanding sequential gitu. Nah, ini adalah bagian bonus di mana nanti akan diketahui kalau misalnya speed up-nya bagus, itu mungkin bisa menjadi bukti bahwa paralel itu memberikan speed up yang signifikan. Tapi kalau mungkin kurang, berarti ada hal yang perlu kita evaluasi, misalnya dari banyaknya data atau mungkin dari random forest-nya dan sebagainya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan pada in-main tadi, di mana nanti akan menampilkan terlebih dahulu nih informasi sistem komputer kita, mengetahui dulu berapa banyak cores kita, dan ternyata di sini diketahui ada 12 ya. Jadi di sini istilahnya sangat siap untuk melakukan pemrograman paralel tuh. Jadi kalau datanya banyak maka dia siap tuh. Nah, di sini sistem memiliki 12 cores, jumlah data aslinya diketahui total 569. Terus jumlah kolomnya ada 32. Terus di sini saya langsung baca yang ini aja, split datanya sama dengan 80% training sama 20% validation gitu. Berarti ini dibagi, trainnya ada 455 sampel dan testnya ada 144 samples, bisa diubah. Oh, saya juga mau ngasih tahu kalau ternyata kalau ini tuh merupakan bagian untuk mengetahui tentang balance-nya balance-nya kanker itu. Nanti ada yang, jadi kan ada yang diketahui, ada yang jinak, ada yang ganas kan. Nah, di sini kita melihat kalau ternyata ada ketidakseimbangan antara tumor jinak sama tumor ganas, kanker jinak sama kanker ganas gitu. Tes yang pertama adalah random forest dengan 10 trees seperti yang sudah saya ubah tadi. Diketahui bahwa sequential waktunya tuh cuma 0,03 detik, akurasinya 96%. Lalu dengan paralel dia ternyata lebih di atas dikit, yaitu 0,04 detik, akurasinya sama. Di sini diketahui speed up-nya ternyata paralel masih kalah ya. Terus yang kedua adalah cross validation, di mana cross validation ini dilakukan dengan 3 fold saja. Diketahui bahwa sequential mendapatkan waktu 0,82 detik dengan CV akurasi, cross validation akurasinya cuma 95% gitu. Mungkin kalau kita melihat bahwa akurasi terlihat sama, ini bisa dipengaruhi pada beberapa faktor. Yang pertama karena datanya ini sendiri kan masih sebenarnya terlalu ringan, terlalu mudah untuk diklasifikasikan, sehingga mungkin mencapai akurasinya itu akan cenderung sama gitu. Terus juga di sini diketahui paralel dengan 12 cores mendapatkan waktu yang lebih besar, yaitu 4,7 detik gitu. Lalu hyperparameter tuning, yaitu untuk mengetes kecepatan grid search dengan model random forest juga. Di sini diketahui parameternya kan cuma ada 2, berarti total ada 4 kombinasi, dan maksudnya ini 3 CV folds ya, belum saya ganti. Kemudian sequential, di sini diketahui bahwa waktunya itu ada 1,7 detik dengan base score 96%. Lalu parameter dengan 12 cores juga mendapatkan waktu yang lebih banyak, yaitu 4 detik dengan base score hampir sama juga, dan base parameter yang ditemukan juga sama. Di sini diketahui bahwa speed up-nya berarti speed up-nya di sini parameter lebih di bawah dari sequential. Jadi di sini kesimpulan waktunya adalah total waktu yang dibutuhkan sequential itu 2,6 detik dan total waktu yang dibutuhkan paralel lebih banyak, yaitu 8,8 detik. Kita lihat bahwa ternyata total hemat waktu dengan paralel tidak tercapai. Jadi di sini dapat kesimpulan bahwa sequential lebih cepat, maka data mungkin terlalu kecil untuk paralel. Berikutnya ini adalah bagaimana bentuk tabel yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Terdapat 5 grafik maksudnya dengan satu tabel, di mana grafik ini ada 3 grafik batang, 1 grafik garis, dan 1 pie chart ya. Dan di sini dapat diketahui bahwa lebih tepatnya bahwa preprocessing paralel di sini mempunyai waktu yang tidak efisien untuk kondisi data yang terlalu kecil. Di sini juga diketahui bahwa speed up faktornya itu ternyata jauh dari angka 1,0, yang berarti ya menunjukkan tidak efektif.
Yang berikut adalah time reduction-nya malah menuju ke minus angkanya. Lalu model akurasinya di sini hampir balance ya antara sequential dengan paralel, tapi di sini yang menjadi perhatian adalah penggunaan waktu untuk paralel ya. Sama di sini sequential time distribution-nya di sini lebih efektif, tapi di sini kita bisa mengetahui bahwa grid search ternyata membutuhkan waktu lebih banyak. Dan ini adalah kesimpulan dari seluruh preprocessing. Untuk melihat efektivitas dari pemrograman paralel, atau istilahnya kita mengetahui nih bahwa preprocessing paralel itu beneran bekerja di komputer kita maka bisa melihatnya di manajer tugas atau task manager, di mana kalau CPU-nya mungkin sekitar 20-30 berarti menandakan sedang menjalankan sequential. Tetapi ketika dia menggunakan mungkin hampir menyentuh 90%, maka tandanya dia sedang menjalankan pemrograman paralel. Pada bagian ini, setelah mengalami paralel, penggunaannya akan digunakan semaksimal mungkin tanpa ada yang idling, sehingga kita akan melihat bahwa CPU akan digunakan sampai 90% ke atas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah data yang lebih banyak daripada multiplier sebelumnya, diketahui bahwa ternyata paralel di sini lebih unggul dalam penggunaan waktu, karena di sini pada grafik di sini dapat terlihat bahwa ternyata terutama pada grid search terdapat waktu yang tidak efisien bagi preprocessing sequential dalam menjalankan grid search, di mana di sini ternyata dia menggunakan waktu sampai 1528 second atau detik. Lalu pada speed up factor, sesuai dengan kenyataan bahwa ternyata dengan preprocessing paralel dalam menjalankan grid search, dia akan memperoleh speed up factor yang lebih unggul, yaitu 13.42 kali lebih cepat ya dibanding sequential. Lalu pada efficiency gain juga diketahui bahwa time reduction menggunakan paralel ternyata lebih mendapatkan nilai yang positif, apalagi grid search lagi di sini bahkan melewati 80%. Lalu pada akurasi didapati juga akurasinya menyentuh 100%, dan juga di sini dapat diketahui bahwa selama preprocessing sequential, kebanyakan waktunya itu dipakai untuk grid search sebanyak 98,3%. Dan ini adalah bagian secara detailnya, di mana diketahui bahwa random forest-nya menggunakan kalau dengan sequential dengan 5 second, lalu untuk cross validation menggunakan 20 second, dan grid search-nya menggunakan 1528 second. Di sini kita lihat bahwa waktu sequential dengan waktu paralel sungguh jauh berbeda. Okay.